Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti Flash untuk season 7 pada episode 6. Dan seperti biasa sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dimulai dengan Speed Force yang bercerita tentang kejadian saat dirinya terlahir kembali di malam. Dengan itu juga Speed Force dikelilingi oleh kekuatan lain yang menyerangnya. Maka dari itu, ia ke Star Labs menemui mereka untuk meminta bantuannya menghancurkan kekuatan tersebut. Samping itu juga, Chester juga telah menciptakan sebuah alat yang akan mampu meningkatkan sinyal isotop di satelit Star Labs yang dapat mendeteksi keberadaan dari Fierza dan Psyche, sehingga mereka dapat segera memusnahkan para kekuatan jahat tersebut untuk selamanya. Maka dari itu, mereka berencana untuk menempatkan beberapa alat pendeteksi di sudut-sudut kota agar mereka menemukan Fierza dan Psyche, serta Chester dan Cisco yang akan memasang alat tersebut. Setibanya di lokasi, mereka memasang sensor pada alat tersebut dan menyelesaikannya secepat mungkin. Mereka pun mengaktifkan alatnya, namun ternyata sistem pada alat tersebut mengalami kerusakan yang membuatnya meledak. Dan tak hanya sampai di situ saja, hal aneh pun mulai mendekati mereka, yaitu berupa gelombang berwarna hijau yang menabrak mereka. Dan setelah gelombang tersebut lenyap, hal-hal aneh pun mulai terjadi, dimulai dari sensor isotop mereka yang tiba-tiba aktif, alat komunikasi mereka yang hilang, serta mobil van mereka juga ikut menghilang dan mulai bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi. Mereka pun mencoba untuk mencari kendaraan mereka, namun tiba-tiba Chester terlihat seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Melihat hal itu, Cisco mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi dan akhirnya menyimpulkan bahwa mereka sedang berada di dalam sebuah kubah yang tak terlihat. Go, Cisco. What was that? I have no idea. We've just been under the dome. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka berkeliling untuk mencari bantuan. Namun setelah melihat apa yang ada di sekitar mereka, akhirnya membuat Cisco sadar bahwa mereka sedang melakukan perjalanan waktu dan berada jauh pada masa saat ini, yaitu berada di tahun 1998. Cisco mengatakan bahwa mereka harus segera keluar dari kubah waktu tersebut yang disebabkan oleh gelombang warna hijau yang mengenai mereka. Dari kejadian tersebut, mereka menyimpulkan bahwa itu merupakan serangan dari sesuatu hal yang lain dan membuat alat pendeteksi isotop dapat mendeteksi gelombang tersebut yang ternyata tidak disebabkan oleh Fierza dan Psyche, dan hal itu disebabkan oleh kekuatan yang lain yang dapat mengendalikan waktu. Dan mereka berniat untuk melacak kekuatan tersebut dan mengetahui siapa yang mempunyai kekuatan itu. Namun mereka memiliki kendala di mana pada zaman tersebut teknologi di saat itu belum secanggih di masa mereka dan kesulitan untuk membuat alat untuk mendeteksi sang pengendali waktu tersebut. Namun ternyata Chester memiliki ide untuk menemukan peralatan yang mereka cari, dan ternyata tempat tersebut merupakan tempat sampah di mana Chester berhasil merakit bahan-bahan yang diperlukan untuk mengisi daya pada pendeteksi isotop tersebut, dan mereka pun memulai pencarian tentang siapa pengendali waktu tersebut. Untuk berbaur dengan orang-orang pada masa itu, mereka mengganti pakaian mereka layaknya pada tahun 90-an. Mereka mendatangi sebuah sekolah dan menyamar menjadi murid di sana, serta mulai menanyai mereka satu persatu tentang apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Hal itu mereka lakukan agar ketika bertemu dengan orang yang berencana melakukan sesuatu di masa depan, maka alat isotop tersebut akan mendeteksi orang yang mereka cari dan memintanya untuk mengembalikan mereka seperti semula. Namun dari beberapa orang yang mereka temui tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa orang tersebut merupakan sang pengendali waktu, dan mulai pesimis dengan pencarian mereka. Namun tak berapa lama kemudian, tiba-tiba alat tersebut mendeteksi energi isotop yang cukup besar dan mengarah pada seseorang yang mereka curigai sebagai sang pengendali waktu. Mereka pun mulai menanyainya beberapa pertanyaan yang ternyata orang tersebut merupakan orang yang berasal dari masa mereka dan juga ikut terjebak pada zaman tersebut. Namun hal tak terduga pun terjadi. Yo! See, I had a feeling. Wait a second. We're trapped in the same game. No, wait. Oh, not again.
Sisko yang tiba-tiba hilang ingatan berusaha lari dari kejaran Chester yang menurutnya sebagai orang yang tidak ia kenal. Namun Chester berusaha mengingatkan tentang siapa dirinya yang merupakan seorang ilmuwan dan rekan timnya. Dan dari hal tersebut akhirnya dapat membuat Sisko kembali tersadar dan mulai mengingat semua apa yang telah terjadi. Dan dari gelombang energi tersebut membuat mereka kembali di awal di mana semua kejadian telah mereka alami terjadi kembali. Mereka terjebak di dalam kubah waktu yang akan terus mereset waktu secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Dan alasan Chester tidak terpengaruh dengan gelombang tersebut dikarenakan ia mengantongi alat pendeteksi isotop tersebut yang ternyata dapat menyerap energinya. Namun mengalami kerusakan setelah terkena gelombang tersebut dan mereka harus mencari cara untuk memperbaiki alat itu sebelum mereka terjebak selamanya di tahun tersebut. Singkat cerita, Chester mendatangi seseorang yang merupakan ilmuwan terkenal pada masa itu yang ternyata ilmuwan tersebut adalah ayah Chester itu sendiri. Dan sebagai tambahan, pada tahun tersebut merupakan tahun di mana ayahnya meninggal dan Chester memiliki kesempatan sekali lagi untuk bertemu dengan sang ayah sebelum hari kematiannya. Chester pun menemuinya dan berniat untuk membeli konverter yang ia butuhkan. Namun ternyata pria tersebut tidak menjual alat itu dikarenakan merupakan komponen penting pada alat yang akan ia buat dan menghadiahkannya pada anaknya yaitu Chester kecil pada masa itu. Ayah Chester merupakan sosok pekerja keras dalam berbagai bidang. Hal itu ia lakukan semata-mata untuk membuat sang Chester kecil bangga memiliki ayah sepertinya. Namun dikarenakan kesibukannya, ia jarang bertemu dengan sang anak dan membuat Chester kecil merasa kurang diperhatikan oleh sang ayah. Maka dari itu, ia menghadiahkan konverter tersebut untuk digunakan pada penelitian Chester kecil. Mendengar hal tersebut membuat Chester bangga dengan ayahnya dan mengetahui bahwa ternyata selama ini ayahnya melakukan hal tersebut dan merupakan bentuk kasih sayangnya terhadap Chester kecil. Pria itu pun membantu Chester untuk memperbaiki alatnya yang rusak tanpa mengetahui bahwa yang dihadapannya tersebut merupakan Chester dari masa depan. Singkat cerita, Chester telah kembali dan selesai memperbaiki alat tersebut yang dibantu oleh ayahnya dan menceritakan semuanya kepada Sisko. Namun tak berapa lama kemudian seseorang yang bernama Dion mendatangi mereka dan terlihat marah setelah apa yang dilakukan oleh Sisko dan Chester terhadap dirinya, yang ternyata merupakan sang pengendali waktu yang mereka cari dan berniat untuk memusnahkannya. Dion merasa terganggu dengan kehadiran mereka yang mengusik ketenangannya dengan alat yang mereka gunakan, serta Dion terlihat mengeluarkan kekuatannya yang membuat seluruh kota Central City mengalami perubahan total yang seketika itu juga membuat mereka kembali ke tahun 90-an. Sisko pun menyerang Dion menggunakan alat isotop tersebut dan membuat Dion tak dapat bergerak. Namun ternyata Dion tidak terluka sedikit pun dan justru dengan kekuatannya ia melenyapkan alat tersebut hanya dengan menggunakan jentikan jarinya. Sementara itu di Star Labs mereka kebingungan dengan apa yang terjadi pada mereka dan membuat tampilan mereka kembali pada tahun 90-an. Dan Caitlin menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh salah satu energi isotop yang sedang mereka tangani dan tidak mengetahui keberadaan dari Sisko dan Chester. Dan tak hanya sampai di situ saja, dikarenakan akibat kekuatan tersebut membuat tatanan waktu berubah-ubah dan membuat perbedaan zaman semakin tidak teratur, yang dari masa lalu dapat ke masa sekarang dan begitu pun sebaliknya. Dari apa yang terjadi, mereka menyimpulkan bahwa kekuatan tersebut tidak berasal dari Fierza dan Psyche, yang menandakan bahwa mereka sedang menghadapi kekuatan baru yang dapat mengendalikan waktu. We know it's one of the forces. We're just trying to figure out which one. So it's not just me. Way to go. So do you, Dad? For us. Sementara di tempat lain, Dion berencana untuk mereset ulang waktu agar mereka tak dapat mengganggu dirinya lagi di masa tersebut. Dan skala gelombang yang akan dihasilkan jauh lebih kuat dari sebelumnya, yang bisa saja membuat waktu di luar sana kembali ke zaman batu. Melihat hal tersebut membuat Chester berusaha untuk menghentikannya dan mengatakan untuk tidak melakukan hal tersebut dan menyarankannya untuk mengembalikan waktu seperti semula. Ia mengatakan bahwa apapun yang telah dialami oleh Dion tak akan dapat mengembalikan keadaan seperti sebelumnya dan memintanya untuk meminta keadaan tersebut. Ia hanya perlu berdamai dengan keadaan yang telah terjadi dan membiarkan waktu yang akan menyembuhkan luka di hatinya.
Mendengar hal tersebut membuat Dion tersadar dengan apa yang telah diperbuatnya dan mengembalikan semuanya seperti sebelumnya. Namun kali ini ia berencana untuk meninggalkan masa ini dan justru akan menjelajah waktu untuk mencari tahu apa yang telah terjadi dan akan semakin membuat tatanan waktu semakin kacau. Setelah apa yang telah terjadi, akhirnya Barry dapat kembali mengontrol kecepatannya dan ikut bergabung dengan timnya yang lain. Dan sejauh ini mereka juga tidak menemukan jejak dari Deon sang pengendali waktu. Dari semua hal yang telah mereka alami belakangan ini, membuat mereka sadar bahwa jejak dari ketiga kekuatan tersebut tak dapat dilacak dan memiliki keunikan tersendiri di mana Deon dengan kekuatan mengendalikan waktunya dan dijuluki sebagai Steel Force, sementara Furza dengan kekuatan tak terkalahkannya yang dijuluki sebagai Strength Force, dan yang terakhir Psyche dengan kekuatan psikisnya yang dijuluki sebagai Sage Force, dan mereka harus segera mencari cara untuk mengalahkan para kekuatan tersebut. Pada tempat yang lain, Kapten Joe mendatangi Killer Frost yang bermaksud untuk membicarakan sesuatu hal yang penting baginya. Kapten Joe mengatakan bahwa seorang dari pasukan khusus yang menangani metahuman bernama Kristen Kramer mencari Killer Frost untuk diadili, dan Kapten Joe memperingatinya untuk sementara waktu tidak keluar dari Star Labs demi keamanan dari Killer Frost. Namun Killer Frost mengatakan bahwa dirinya bukan lagi penjahat seperti dulu, dan apabila pasukan tersebut tetap bersikeras untuk menangkapnya, maka dirinya akan melawan mereka apapun yang terjadi demi kebebasannya sendiri. Dan seperti biasa, film pun bersambung.